Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, siswa-siswi kelas 12 MIA, Iis dan Ika. Selamat pagi dan semoga Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada halangan satu apapun, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini. Dan tidak bosan-bosannya, saya menghimbau Ananda sekalian untuk tetap mengindahkan protokol kesehatan. Apabila ingin keluar rumah, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak satu dengan yang lain, dan tetap melakukan social distancing untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, Ananda sekalian, saya Dedi Purwandi, saya mengampu mata pelajaran seni budaya di kelas 12. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi seni rupa. Jadi di awal ini kita akan masuk di seni rupa. Perlu Anda ketahui bahwa mata pelajaran kita adalah seni budaya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin di kelas 10 dan kelas 11 sudah ketemu juga dengan pelajaran seni budaya, bahkan di kelas 8, 9 atau kelas 7, 8, 9 di MTS atau di SMP juga sudah ketemu dengan seni budaya, dan bahkan di SD ataupun di TK. Dari sekian lama kita mempelajari seni budaya, mungkin banyak hal-hal yang sudah kita dapatkan dan sudah kita ketahui. Nah, untuk di kelas 12 mata pelajaran seni budaya, kita akan kembali mengingat dan memperdalam materi-materi yang sudah kita dapatkan di baik di SD, di SMP atau MTS, dan sekarang kita masuk di kelas 12. Adalah tentang apresiasi karya seni rupa dua dimensi. Namun sebelum itu, saya sampaikan kepada Anda sekalian bahwa materi kita atau pelajaran kita bisa diambil di buku seni budaya yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku yang saya print cetakan tahun 2015. Buku itu sudah saya share, sudah saya sampaikan di grup WhatsApp kelas kita. Jadi silakan di-download terlebih dahulu. Apabila bisa untuk dicetak, silakan dicetak. Apabila tidak, ya silakan untuk dilihat tampilannya di HP atau di laptop Ananda sekalian. Baik, Ananda. Materi kita adalah tentang apresiasi karya seni rupa dua dimensi. Ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama adalah apresiasi, kemudian berikutnya adalah seni rupa, dan berikutnya adalah seni rupa dua dimensi. Apresiasi mungkin sudah familiar lah di telinga Anda bahwa apresiasi itu adalah kita menganalisa, kita melihat, kita menikmati sebuah karya seni. Kalau karya seni rupa yang jelas adalah seni rupa sendiri adalah sebuah cabang dari seni budaya. Kalau cabang dari seni budaya itu kan ada seni rupa, ada teater, ada tari, dan ada musik. Perkembangan yang lain ada sastra, ada sinematografi, dan lain sebagainya. Namun dalam pelajaran seni budaya hanya difokuskan pada 4 tersebut, yaitu seni rupa, tari, musik, dan teater. Untuk pelajaran kali ini kita tentang seni rupa. Jadi seni rupa itu adalah sebuah karya seni buatan manusia yang jelas. Karena yang namanya seni adalah semua karya buatan manusia. Semua karya buatan manusia. Kalau dia rupa berarti karya manusia yang memiliki nilai keindahan yang berwujud. Sekali lagi, yang berwujud. Cara menikmatinya adalah dengan cara dilihat, dengan cara diraba. Tidak bisa kita menikmatinya dengan cara mendengarkan atau dengan cara kita membacanya saja, atau kita menikmatinya dengan cara melihat dan mendengarkan. Jadi, cara mengapresiasi atau menikmati karya seni rupa adalah dengan cara melihat saja. Jadi, karya seni rupa bisa juga orang menyebutnya sebuah karya seni visual. Karya seni yang bisa dilihat. Jadi, menikmatinya adalah dengan melihat. Nah, apresiasi karya seni rupa dua dimensi. Nah, kita ngobrol perihal dua dimensi. Kalau dua dimensi ini perihal jenis. Jadi karya seni rupa seperti yang Anda ketahui ada seni rupa berdasarkan jenisnya atau berdasarkan dimensinya.
Karya seni rupa bisa dibagi menjadi seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Ananda paham itu saya rasa. Baik. Kita akan melihat peta materi apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Dalam materi apresiasi karya seni rupa 2 dimensi, apa saja yang kita pelajari nantinya? Yang pertama adalah ragam dan fungsi karya. Ragam itu adalah jenis. Sama dengan jenis ragam jenis, kemudian fungsi dari ragam karya seni rupa tersebut mereka memiliki fungsinya masing-masing sebagai apa dan untuk apa. Kemudian bahasan kedua nanti yang kita pelajari adalah nilai estetis karya seni rupa. Estetis dari kata estetika yaitu keindahan. Jadi nilai keindahan sebuah karya seni rupa 2 dimensi tersebut apa dan bagaimana? Nah, nanti akan kita bahas ini untuk di pertemuan berikutnya nanti. Hari ini kita akan bahas tentang ragam fungsi karya seni rupa 2 dimensi. Yang ketiga, kita akan membahas perihal medium, alat, bahan, dan teknik dalam pembuatan karya seni rupa. Dan berikutnya kita akan membuat karya seni rupa 2 dimensi. Kita masuk ke materi yaitu ragam jenis dan fungsi karya seni rupa 2 dimensi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini dan beberapa minggu ke depan dalam materi ragam jenis fungsi karya seni rupa adalah yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai karya seni rupa 2 dimensi. Perihal mengidentifikasi berbagai karya seni rupa 2 dimensi ini kita semua, Ananda beserta didik, bisa mengidentifikasikan sebuah karya baik itu lukis, karena ini kita ngomong 2 dimensi, semua karya yang sifatnya 2 dimensi, baik itu lukis, gambar, spanduk, baliho, dan lain sebagainya, kita bisa mengidentifikasikan dulu ini adalah karya seni rupa 2 dimensi. Setelah kita identifikasikan, diharapkan kita bisa membedakan berbagai karya seni rupa 2 dimensi tersebut. Perihal membedakan, kita jadi tahu karya seni rupa 2 dimensi tersebut ada beragam macam jenis, ada beragam macam bentuk berdasarkan kategori-kategori tertentu. Apakah berdasarkan bentuknya, apakah berdasarkan jenis pembuatannya, apakah berdasarkan dimensinya, dan lain sebagainya nanti akan kita pelajari. Nah, berikutnya, Ananda sekalian diharapkan bisa membandingkan berbagai karya seni rupa 2 dimensi. Dari karya seni rupa 2 dimensi yang akan kita lihat nanti, akan kita pelajari nanti, diharapkan Ananda bisa membandingkan. Maksud membandingkan di sini adalah Ananda bisa melihat satu karya A dengan karya B. Apa nilai positif atau nilai plusnya apa dalam sebuah karya tersebut. Misal lukisan satu dengan karya patung. Apa kelebihan patung dan apa kelebihan dari lukisan. Jadi kita bisa membandingkan antara lukisan yang dibuat menggunakan cetak tangan, maksud saya dilukis langsung, atau atau lukisan yang nanti dibuat dengan teknik print misalnya, atau teknik cetak seperti cetak spanduk, tentu berbeda. Kalau perihal patung tentu berbeda karena bahasan sekarang kita adalah seni rupa 2 dimensi, kalau patung berwujud 3 dimensi. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita adalah agar Ananda bisa mengidentifikasikan fungsi karya seni rupa 2 dimensi tersebut. Jadi, kita bisa mengimajinasikan atau melihat ini fungsi karya seni lukis ini apa. Karya seni lukis yang ada di baju kita itu fungsinya apa. Karya seni lukis yang ada di dinding kelas kita misalnya itu fungsinya sebagai apa. Kemudian kita juga dapat membedakan fungsi tersebut, juga ujungnya nanti akan dapat membandingkan fungsi karya seni rupa 2 dimensi. Ketika membedakan membedakan fungsi lukisan di dinding dengan fungsi lukisan yang ada di kanvas misalnya. Kemudian berikutnya masuk ke membandingkan fungsi karya seni rupa 2 dimensi, misalnya membandingkan karya seni pelukis yang sudah terkenal, atau kita mencoba membandingkan karya lukis yang baru kita buat misalnya. Jadi tujuan pelajaran kita ada 6. Baik Ananda sekalian, kita akan bahas perihal ragam jenis karya seni rupa 2 dimensi. Ragam jenisnya, jadi jenis karya 2 dimensi dapat dikategorikan berdasarkan dimensi yang pertama, yang kedua berdasarkan fungsi, berdasarkan bahan, berdasarkan waktu, dan berdasarkan teknik.
Jadi sementara Anda mungkin bisa mengidentifikasikan dulu atau mengingat-ingat kembali pembelajaran di kelas 10 atau kelas 11 atau pelajaran di MTS mungkin mengingat kembali bahwa ragam jenis karya seni rupa itu apa saja dan seperti apa. Kalau dimensi mungkin ya familiar lah dari kita, ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Berdasarkan fungsi ya ada fungsi untuk sosial, fungsi keagamaan, fungsi estetis dan lain sebagainya. Berikutnya saya tampilkan sebuah gambar lukisan. Ini karya Ahmad Ghani yang berjudul Dayak Dance. Lukisan ini dipamerkan dalam acara Kalimantan Art Exhibition 2 atas prakarsa JPIB dan Dusit Balikpapan. Saya harap Anda bisa melihat terlebih dahulu atau mengapresiasi. Nah, diperhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di sana. Di sana ada objek gambar, ada objek manusia sedang menari. Kira-kira apa yang terimajinasi di Ananda? Ada apa saja yang bisa dilihat? Kemudian ada topi Dayak, kemudian ada mandau Dayak, kemudian ada orang menari full satu badan, kemudian ada orang menari yang setengah badan ke atas, ada juga orang menari yang setengah badan ke bawah. Betul seperti itu Ananda? Ya. Kemudian ada unsur-unsur seni rupa apa saja yang dominan di sana, kira-kira yang bisa Anda lihat. Ada pewarnaan apa saja, ada bentuk-bentuk apa saja, ada tekstur apa saja, ada pewarnaan atau ada garis seperti apa saja yang ada di sana. Di buku Anda juga bisa dilihat, itu di gambar satu. Saya hanya mencontohkan satu gambar. Nah, ini gambarnya. Nah, untuk lebih memahami apa yang akan kita pelajari, jadi nanti silakan Ananda setelah menyaksikan video pembelajaran ini, silakan Ananda buat di kertas, baik itu tulis tangan atau diketik juga boleh, dengan mengisi pertanyaan yang ada baik di buku ada atau yang di layar media pembelajaran yang saya buat ini juga ada. Dengan menjawab pertanyaan pertama, coba Ananda lihat. Dapatkah Ananda mengidentifikasikan bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi tersebut? Untuk pertanyaan yang pertama ini memang kita tidak bisa melihat atau memegang langsung bahan yang digunakan dalam buat karya ini. Tetapi kita mencoba berimajinasi saja. Ini adalah sebuah karya yang dibuat di media apa, dengan alat apa, dengan cat apa, dengan peralatan yang lain apa. Jadi silakan Ananda menjawab sepemahaman Ananda, setahu Ananda, sebisa Ananda. Misalnya saya kasih contoh nih ya. Untuk gambar pertama ini saya kasih contoh. Dapatkah Ananda mengidentifikasikan bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi tersebut? Kalau saya melihat ini, bahan yang digunakan bahannya adalah kanvas. Kemudian menggunakan cat akrilik atau menggunakan cat air ya, cat akrilik itu cat air. Kemudian menggunakan kuas pasti, kemudian menggunakan alat-alat melukis yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, dapatkah Anda mengidentifikasikan teknik yang digunakan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi tersebut? Nah, perihal teknik, sekali lagi rasa saya Ananda sudah mempelajari perihal teknis dalam pembuatan karya seni rupa di kelas 10 dan kelas 11. Teknik membuat karya, apalagi melukis, ada teknik dusel, ada teknik transparan, ada teknik blok, seperti itu. Jadi silakan dibaca lagi buku-buku sebelumnya, atau silakan dilihat di media pembelajaran yang lainnya perihal teknik yang digunakan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, atau ya di sini contohnya adalah melukis.
Kalau ini saya melihat mereka menggunakan teknik transparan. Kenapa teknik transparan? Karena menggunakan cat atau menggunakan pewarna cat airnya, tangan satu, maksud saya objek tangan tersebut, objek tangan yang ada di sini, itu transparan ke gambar di belakangnya, atau gambar yang di depan, dia transparan ke gambar belakangnya. Jadi teknik mengecat atau teknik melukis yang digunakan adalah teknik melukis transparan namanya, bukan teknik blok. Kalau teknik blok dia ngecatnya ngeblok. Jadi warna di depan menutupi warna yang ada di belakang. Itu teknik blok dan banyak teknik yang lainnya nanti. Berikutnya, dapatkah kamu mengidentifikasi alat-alat yang digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi? Perihal peralatan, menggunakan peralatan seperti saya sebut. Oh ya maaf, di pertanyaan pertama kalau bertanya masalah bahan, bahannya adalah kanvas, cat. Nah, kalau peralatannya adalah alat bantu yang digunakan dalam berkarya seni rupa. Kalau peralatan, misalnya mereka menggunakan kuas atau menggunakan palet. Palet adalah alat untuk mencampur warna. Itu contohnya, mereka menggunakan kuas dan palet misalnya. Mungkin Ananda akan mengisi seperti itu nanti. Kemudian dapatkah Ananda menunjukkan unsur-unsur rupa yang terdapat pada karya seni rupa dua dimensi tersebut? Nah, perihal unsur. Pembelajaran sebelumnya di kelas 10-11 sekali lagi, perihal unsur sudah dipelajari. Masih ingat Ananda? Unsur seni rupa itu ada titik, ada garis, ada warna, ada tekstur, ada gaya, ada bidang, bentuk, dan lain sebagainya. Nah, dapatkah Anda menunjukkan unsur rupa? Kalau saya melihat unsur rupa yang ada di sini, yang pasti adalah warna. Nih, unsur rupa warna, ada unsur warna merah, warna kuning, warna kehitam-hitaman, sehingga membentuk warna oranye. Kemudian ada semu warna biru, itu menjadi warna dominan dalam membuat lukisan Dayak Dance ini. Kemudian, objek apa saja yang terdapat pada karya seni rupa dua dimensi tersebut? Yang pasti objek pertama adalah objek manusia yang sedang menari. Yang kedua objek alat senjata atau alat perang. Kemudian alat pelindung dirinya. Kemudian di bawah ada yang menari menginjak sesuatu, itu adalah gong. Jadi alat musik gong yang diinjak. Bagaimanakah penataan unsur-unsur rupa pada karya seni rupa dua dimensi tersebut? Nah, kalau penataan unsur rupa, kita membicarakan perihal komposisi, kombinasi, keseimbangan. Nah, ini ada dalam keselarasan dalam membuat sebuah karya seni rupa. Kalau saya melihat bagaimana penataan unsur rupa, saya melihat penataan unsur rupa seimbang antara kiri dan kanan perihal warna, unsur rupa warna. Misal, di pojok kanan dan di pojok kiri ada warna merah atau ya oranye, semu merah. Nah, itu seimbang kiri dan kanannya. Di tengah-tengah ada satu orang yang sedang berdiri. Nah, itu keseimbangan kiri kanannya pas. Di sebelah kanannya ada lukisan manusia setengah badan ke atas. Di sebelahnya lagi ada lukisan setengah badan juga manusia dari kaki ke kurang lebih ke pinggang. Jadi komposisi yang seimbang. Jadi kalau bagaimanakah penataan unsur rupa pada karya seni rupa dua dimensi tersebut? Jadi penataannya adalah penataan yang seimbang antara kiri dan kanan. Komposisi yang seimbang baik dari pewarnaan ataupun objek yang dilukisnya. Kemudian, manakah karya seni rupa dua dimensi yang memiliki fungsi sebagai benda pakai? Nah, kalau saya lihat di lukisan ini tidak berfungsi sebagai media pakai. Ini berfungsi sebagai benda hias, lukisan untuk penghias dinding. Jadi bukan sebagai benda pakai. Kalau benda pakai itu yang langsung dipakai oleh manusia. Misalnya seseorang membuat karya seni kriya tikar misalnya. Jadi tikar dipakai untuk alas tempat duduk. Nah, kalau ini seni rupa dua dimensi berupa seni lukis tidak digunakan sebagai benda pakai, tapi digunakan sebagai benda hias. Jadi masuk kategori ke dalam seni rupa murni. Yang ke-8. Manakah karya seni rupa dua dimensi yang paling menarik menurut Anda? Kemudian jelaskan alasan ketertarikan Anda. Nah, Anda sekalian, jadi perihal pertanyaan nomor 8 ini ya
dilihat dulu gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Jadi yang mana yang menarik menurut Ananda? Kemudian apa alasan sehingga Ananda tertarik pada lukisan tersebut? Nah, itu Ananda. Jadi untuk mengingat-ingat pelajaran sebelumnya dan mengulang-ulang pelajaran sebelumnya. Jadi dengan cara menjawab 8 pertanyaan yang saya ajukan dan di buku, dia tercatat di buku. Silakan dilihat di buku. Itu perihal mengapresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Jadi mengamati gambar-gambar 6 gambar karya seni lukis tersebut. Jadi silakan dibuat, nanti dikumpul, bisa difoto atau diketik dan dikirim via WA grup kelas kita nanti. Baik, Anda sekalian. Silakan dikerjakan di rumah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit perihal jenis karya seni rupa. Karena bahasan kita ada tentang jenis karya seni rupa. Yang pertama, berdasarkan dimensi. Jenis karya seni rupa jenis karya seni rupa berdasarkan dimensi. Ada seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi adalah karya seni rupa yang hanya bisa dinikmati dari satu arah saja, dari arah depan saja. Kayak tadi seni lukis, kita hanya bisa menikmati dari satu arah saja, dari arah depan saja. Tidak bisa kita menikmati dari samping, kiri, kanan. Tidak bisa, agak mengurangi nilai estetisnya. Apalagi dari belakang tidak nampak sama sekali. Jadi kalau 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki wujud dan bisa dilihat dari segala arah. Memiliki dimensi dia, memiliki volume, kedalaman, ketinggian, dia memiliki volume, memiliki isi. Kemudian yang kedua, berdasarkan fungsi, karya seni rupa dibagi menjadi karya seni rupa terapan dan seni rupa murni. Perihal seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang digunakan untuk dipakai. Seperti tadi saya contohkan adalah tikar. Atau yang lain misalnya kita membuat tas misal. Nah, tas itu merupakan karya seni rupa kan, tapi karya seni rupa terapan. Bukan tas dibuat untuk dipajang, tapi untuk dipakai. Baju juga merupakan karya seni rupa terapan karena dia dibuat untuk dipakai. Kalau seni rupa murni adalah karya seni rupa yang tujuan pembuatannya hanya untuk dipajang atau untuk benda hias. Pak, ada tidak baju yang digunakan untuk seni rupa murni? Ada jawabannya, karena ada. Coba kita lihat. Misalnya kita melihat ada display baju yang bukan untuk dijual, tetapi untuk dipajang saja misalnya, itu ada. Nah, kemudian dan benda-benda yang di rumah misalnya gerabah atau benda-benda keramik. Ada yang dibuat untuk benda pakai, misalnya ada keramik model lama untuk alat masak, untuk alat minum, misal gerabah keramik yang untuk diminum. Ada juga gerabah keramik yang untuk dipajang saja, ditaruh di lemari, ditaruh di ruang tamu rumah kita misalnya. Itu berfungsi sebagai seni rupa murni, dia sebagai benda hias saja. Baik, yang ketiga adalah jenis karya seni rupa yang dikategorikan berdasarkan bahannya. Nah, kalau jenis karya seni rupa berdasarkan bahan, misalnya kerajinan kriya kulit misalnya, bahannya ya semuanya dari kulit, atau kriya logam seperti pembuatan gelang, cincin, kalung dan sebagainya, ya bahan utamanya adalah logam. Atau kriya kayu, misalnya membuat tasbih atau membuat patung kayu atau membuat benda-benda yang dari kayu, ya bahan utamanya adalah kayu. Atau misalnya hal-hal yang lain, misalnya gerabah tanah liat misalnya, membuat keramik dan lain sebagainya. Berikutnya, berdasarkan waktu. Nah, maksud jenis karya seni rupa dibedakan berdasarkan waktu adalah berdasarkan periode-periode pembuatannya. Misalnya karya seni rupa prasejarah tentu berbeda dengan karya seni rupa yang non prasejarah atau tradisional dengan modern. Ada piring tradisional, ada piring modern misalnya. Ada sendok tradisional, ada sendok modern. Nah, tentu berbeda. Kemudian
zaman klasik misal atau zaman modern, kemudian postmodern. Jadi kalau zaman modern itu sendok ya seperti yang kita gunakan sekarang misalnya. Kalau postmodern misal sendoknya berbentuknya yang mungkin di luar imajinasi kita, tapi ya berfungsi sebagai sendok misalnya. Atau alat-alat yang lain, kursi misal yang kita tahu mungkin bentuk kursi seperti angka 4 itu, tetapi ternyata di apa di luar sana atau ada orang yang membuat bentuk kursi yang bisa dirubah-rubah bentuk atau menjadi kursi atau bisa menjadi yang lain yang kayaknya kayu seperti kayu biasa, ketika dibuka dia menjadi kursi. Nah, itu postmodern. Kemudian kontemporer dan lain sebagainya. Kalau kontemporer itu kekinian. Itu jenis karya seni rupa berdasarkan perbedaan waktu. Nah, terakhir, mohon maaf. Baik, Ananda sekalian, kita lanjut di penjelasan jenis karya seni rupa. Maaf tadi terpotong. Tadi sudah kita masuk di perihal jenis karya seni rupa berdasarkan fungsi, kemudian berdasarkan bahan, waktu, dan terakhir berdasarkan teknik yang belum tadi saya jelaskan. Baik, Ananda sekalian, pembagian seni rupa berdasarkan teknik yaitu teknik pembuatan. Jenis karya seni rupa berdasarkan teknik pembuatan, misalnya teknik batik tentu berbeda cara pembuatannya dengan teknik ukir. Cara-cara pembuatannya. Kemudian teknik anyam juga tentu berbeda dengan teknik membentuk seperti kita membuat gerabah tentu akan berbeda. Nah, jadi jenis karya seni rupa dapat dibedakan berdasarkan teknik. Penjelasannya adalah bahwa dalam membuatnya, dalam teknik membuatnya berbeda satu dengan yang lain. Teknik batik tentu dengan teknik membatik, memberi corak pada kain. Kemudian teknik ukir yaitu menggores atau melukai pada kayu. Kemudian teknik anyam adalah teknik menyusun jalinan-jalinan tertentu pada sebuah media untuk membuat anyaman. Jadi ini adalah penjelasan jenis karya seni rupa lanjutan dari yang tadi dijelaskan. Demikianlah penjelasan materi seni rupa dua dimensi, apresiasi karya seni rupa dua dimensi pada bahasan ragam jenis dan fungsi karya seni rupa dua dimensi pada hari ini. Semoga Anda sekalian dapat mengerti dan memahami apa yang telah disampaikan. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang tadi telah disampaikan. Kemudian untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya, silakan dibaca di buku yang sudah saya kirimkan tadi. Di poin berikutnya yaitu simbol dan nilai estetis karya seni rupa dua dimensi. Lalu dilanjut pada medium berkarya seni rupa dua dimensi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas dua materi tersebut. Terima kasih dari saya. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan, kurang pas. Semoga hari anak-anak menyenangkan dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan melalui grup WA. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.